Ada satu pertanyaan yang gue pengen kita sama-sama renungin sebelum bentar banget lagi Ramadan pergi. Gue nggak mau nanya berapa banyak waktu yang kita habisin sama Quran dibanding sama HP kita. Gue juga di sini bukan buat nanya berapa kali kita sempat bangun malam buat sholat pas Ramadan. Yang mau gue tanya cuma satu. Bisa nggak sih teman-teman kita hitung sepanjang Ramadan kita diriin sholat yang wajib, yang sunnah, yang taraweh. Berapa kali sih kita dapetin hati kita sepenuhnya khusyuk sepanjang sholat kita? Berapa kali sih kita dapetin diri kita sholat yang rasanya bener-bener kita kayak lagi berdua-duaan aja sama Allah? Yang pas kita sholat rasanya bener-bener kita lagi berhadapan langsung bicara sama Allah. Berapa kali sih kita dapetin mata kita banjir air mata di setiap kita sholat, sujud, dengerin bacaan imam berdoa di sepanjang sholat yang kita diriin di Ramadan? Kalau ternyata kita hampir nggak pernah dapetin hati kita khusyuk tiap sholat sepanjang Ramadan, atau bahkan belum pernah kita bisa berhasil hadirin hati kita pas sholat, apalagi bentar lagi Ramadan bakal pergi ninggalin kita. Kita mesti sedih karena Ramadan itu 1 bulan yang tiap harinya hati kita dengan sendirinya terus-terusan diajak buat penuhin panggilan Allah. Pas paginya hati kita bareng-bareng tergerak buat saling bangunin sahur, masakin sahur. Malamnya hati kita kegerak buat sama-sama berangkat taraweh. Ramadan itu 1 bulan yang hati kita terus ada sama Allah siang mau malam. Kalau kita nggak jadiin bulan ini kesempatan buat ningkatin khusyuk kita pas sholat, demi Allah kita orang-orang yang merugi. Tapi inti yang pengen gue bahas di sini, pernah nggak sih kita mikir, kita nanya kenapa sih susah banget buat kita khusyuk pas sholat? Perasaan tadi wudhu gue udah bener, perasaan gue juga nggak kekenyangan pas buka puasa, perasaan gue udah buang semua isi perut gue, tapi tetep pas sholat hati kita lari kemana-mana. Rasanya sholat wajib, sholat taraweh pengen cepet selesai, sholat lama dikit rasanya capek banget. Percaya atau enggak teman-teman, sebabnya itu karena yang namanya khusyuk itu nggak bisa dadakan kita hadirin pas kita baru mau sholat. Khusyuk itu baru bisa hadir kalau kita bangun khusyuk itu di luar sholat kita. Jadi khusyuk atau enggaknya seorang muslim pas sholat itu tergantung gimana dirinya di luar sholatnya dia. Apa kata Allah di surat Al-Anfal ayat 24? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Maksudnya di sini, seruan-seruan yang Allah dan Rasulnya ajak itu akan menghidupkan hati kita. Dan apa kata Allah habis itu? Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bisa misahin antara manusia dan hatinya. Apa kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya? Dengerin baik-baik teman-teman. Allah bakal bikin hati kita liar, sebagaimana sehari-hari kita banyak gak mau diatur sama Allah. Allah hukum kita dengan ngebuat hati kita gak mau kita atur. Sebagaimana kita sering durhaka sama Allah, sering lupain Allah, gitu pula Allah buat hati kita durhaka sama kita. Makanya salah satu upaya paling ampuh buat ngebangun khusyuk kita di luar sholat, kita harus paksa biasain buat terus ngingat Allah di setiap waktu. Gak ada ceritanya kita macet-macetan di jalan kecuali di situ kita sabar sambil istighfar ngingat Allah. Gak ada lagi ceritanya kita lagi antri atau bahkan bengong kecuali bibir sama lidah kita terus basah sama zikir. Karena orang yang bibir sama lidahnya biasa kering dari ngingat Allah, gitu pula Allah pasti buat hatinya susah buat nemuin Allah sepanjang dia sholat. Kata Allah di surat Toha, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka bagi dia penghidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau kita ngebahas soal khusyuk sepanjang gue di Mesir, apalagi kemarin pas gue datang ke Mekah sama Madinah buat umroh minggu lalu, baru di sini gue nemuin khusyuk yang belum pernah gue rasain sebelumnya selama gue di Indo. Mungkin cuma gue ngerasain atau ada orang lain juga, tapi yang gue bingung itu masjid-masjid di Indo kan banyak yang jauh lebih nyaman dari sini, yang banyak masjid-masjid zaman baheula. Imam-imam sholat di Indo juga banyak yang lebih enak merdu daripada di sini. Ternyata pas akhir-akhir ini gue udah mulai paham sama konsep khusyuk. Ada satu faktor X yang terbaik yang bisa bikin hati kita lebih gampang khusyuk di sini, di Mesir, di Saudi, Mekah, Madinah, yaitu karena muslim di sini setiap hari saling berlomba-lomba buat ngajak siapapun buat saling ingat Allah. Bayangin deh teman-teman kalau keliling-keliling Mesir, naik angkot, naik bis atau jalan-jalan kemana aja, lukisan kaligrafi atau stiker bahasa Arab yang paling sering teman-teman temuin di mana aja selain sholawat ada tulisan la tansa zikrullah, jangan pernah lupa mengingat Allah, berzikir. Di Saudi mau di Mesir kita
masuk bis salam, udah kayak mau mulai pengajian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semuanya jawab bareng-bareng. Pas turun dari bis, assalamualaikum, ma'assalamah, kita doain keselamatan buat mereka lagi. Setiap ketemu kita bisa ngabisin 2-3 menit isinya full doa, nyebut nama Allah berkali-kali sebelum kita ngobrol ke pembicaraan inti. Ternyata itu faktor X-nya, nggak ada hari, nggak ada jam yang kita lewatin kecuali kita pasti diajak nginget Allah lagi, nginget Allah terus, nginget Allah lagi. Kalau kita nggak pernah berhenti nyari Allah di luar sholat kita, gitu pula Allah bakal masukin terus khusyuk dalam hati kita setiap kita ibadah. Tadi itu faktor internal khusyuk yang harus kita benahin dulu sebelum kita datengin faktor eksternal yang datengin khusyuk. Kalau kita udah pastiin setiap hari hati kita terus terikat sama Allah siang mau malam, baru habis itu kita datengin faktor eksternal pendukung khusyuknya kita sholat. Di antara faktor eksternal yang biasa gue upayain buat khusyuk, yang pertama dimulai dari baca arti atau tafsiran ayat yang bakal dibaca imam malam ini pas tarawih misalnya. Jadi hati kita udah siap, oh nanti bakal ada ayat tentang azab, ada ayat kisah Nabi Yusuf. Upaya ini ngebantu banget kita buat khusyuk, apalagi buat teman-teman yang belum bisa bahasa Arab. Nah, upaya khusyuk kedua yang gue lakuin ini diambil pelajaran dari pas gue kemarin sholat di masjid yang paling bikin gue khusyuk, yaitu Masjid Nabawi. Pendukung khusyuk sholat di sana yaitu orang-orang Saudi yang gak pernah lupa buat pakai parfum yang wangi banget pas mau sholat. Ditambah lagi karpet Masjid Nabawi selalu disemprotin parfum tiap berapa jam sekali. Jadi upaya yang kedua gak ada lagi cerita sholat dengan badan yang bau. Dia bisa ngerusak khusyuk kita dan khusyuk orang sebelah kita, zolim jadinya. Lalu yang terakhir, pastiin jidat kita sujud di tempat yang terbaik. Ini lucu karena pengalaman di Mesir, banyak imam yang enak bacaannya tapi masjidnya pas gue sujud sajadahnya tuh kayak jerami di kepala, sakit. Jadinya khusyuk pas berdiri, pas sujud kita pengen doa malah hilang khusyuknya. Makanya gue sama teman gue sebelum taraweh selalu bawa-bawa sajadah yang kita beli di Madinah supaya kita bisa sujud dengan nyaman. Nah teman-teman, berhubung bentar lagi kita udah mau lebaran, gue bareng Parfum Mekah, bareng Suara Madinah, kita ngehadirin teman-teman hampers yang berisi paket lengkap pendukung khusyuk pas sholat. Yang mana kita berusaha ngebawa khusyuknya di Masjid Nabawi ke rumah-rumah teman-teman. Lengkap banget, ada sajadah bagus dari Turki, dalamnya ada air zam-zam, ada Quran terjemah, ada kurma, dan ada parfum yang dipakai resmi sebagai pengharum Masjid Nabawi. Dan masih banyak hal menarik dalam hampersnya. Buruan teman-teman, jangan sampai kehabisan, langsung ke akun Parfum Mekah, cek postingan terakhir yang mereka promosi hampers.